Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, benang merahnya adalah iman. Kalau kita kembali menilik atau membaca lagi Mazmur yang kita ulang-ulang tadi, ya, di situ kita akan mendengar bahwa dalam salah satu Mazmurnya dikatakan demikian. Mereka menjadi angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak lurus hati dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Siapakah yang dimaksud mereka ini? Yang hatinya tidak lurus, yang menjadi angkatan pendurhaka, yang menjadi pemberontak, ini siapa? Tidak lain angkatan ini yang dimaksud adalah memang sebelumnya adalah angkatan-angkatan orang beriman. Angkatan-angkatan yang mengikuti Tuhan. Tetapi karena mereka lupa pada karya-karya Allah dalam hidup mereka. Karena mereka kemudian kehilangan arah, kehilangan iman. Bahkan mungkin mereka kemudian dikecewakan, mengalami sakit hati dan sebagainya. Maka mereka berbalik arah. Tidak lagi menjadi orang-orang yang berserah, beriman kepada Tuhan. Tapi mereka menjadi angkatan pendurhaka, pemberontak yang jiwanya tidak lurus hati. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, memang referen yang kita ulang-ulang hari ini itu menjadi harapan kita masing-masing. Bahwa supaya kita dalam segala pergumulan kita, dalam segala kehidupan sehari-hari kita, naik turunnya hidup kita, suka dukanya, kita tetap berpegang, kita tetap percaya, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Sebab sekali dilupakan yang terjadi adalah ada banyak orang yang kemudian akan kehilangan arah, berbalik meninggalkan Allah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan mengingatkan kita supaya kita teguh beriman. Bacaan yang pertama kita dengarkan hari ini dari surat kepada orang Ibrani. Di situ dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Di sini kita diingatkan bahwa iman, ya, sebab mereka, tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Maka iman ini gandengnya dengan ketaatan. Orang yang tidak beriman jatuh pada ketidaktaatan. Sementara orang yang beriman ini adalah orang yang taat. Taat kepada kehendak Allah. Taat pada Allah. Ketetapan-ketetapannya, sabdanya. Ini yang diingatkan kepada kita dalam pembacaan surat Ibrani yang kita dengarkan. Nah, kemudian untuk menguatkan kita kembali tentang apa iman kita kepada Allah itu bentuknya seperti apa. Bentuknya adalah pengalaman personal yang kita alami. Kalau pengalaman personal yang disaksikan oleh Injil Markus hari ini adalah pengalaman mujizat. Bagaimana Yesus itu menyelamatkan, bukan hanya menyembuhkan. Yesus menyelamatkan orang yang lumpuh ini. Bahwa dia mengatakan dosanya diampuni. Ini tarafnya sudah tidak lagi sekedar kesembuhan fisik, tapi kesembuhan batin, di mana seorang dosanya diampuni. Nah, kita sekalian pun punya pengalaman pribadi masing-masing dengan Yesus. Pengalaman iman otentik inilah yang membuat kita kemudian seperti referen tadi selalu ingat akan karya Allah. Selalu ingat akan penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Maka kita tidak akan pernah kehilangan alasan untuk berpegang teguh pada iman kita. Untuk tetap selalu setia mengimaninya dalam hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk kembali melihat perjalanan hidup kita. Supaya kita selalu ingat dan berpegang teguh pada karya, pada penyelenggaraan dan juga kehadiran Allah yang senantiasa menyertai kita dalam hidup. Semoga kita dapat menemukan pengalaman otentik kita,
pengalaman iman kita masing-masing. Seperti yang tadi kalau orang yang lumpuh dan orang yang menyaksikan melihat karya itu, kita pun ketika mengingat hal itu, kita mengalami sendiri atau mungkin menyaksikan keluarga kita, teman kita, kita diingatkan betapa Allah sudah begitu besar karyanya dalam hidup saya, menyertai hidup saya selalu. Semoga iman kita senantiasa diteguhkan untuk selalu setia kepadanya.